Jadi ingat bahwa tajwid secara bahasa adalah memperbaiki sesuatu atau tahsin. Ya, silakan. Ada yang izin menjawab? Nah, silakan, bisa dijawab. Ilmu untuk mengetahui bagaimana cara ya meletakkan huruf yang benar dan dibenarkan. Apa maksud dibenarkan? Ya, betul. Ya, bagaimana cara kita mengucapkan huruf dengan benar? Ya, mungkin maksud dibenarkan adalah diusahakan membaca dengan baik dan benar. Jadi kembali bahwa tajwid secara bahasa itu adalah at-tahsin atau memperbaiki atau membaguskan. Kemudian menurut pengertian istilah bahwa tajwid itu adalah ilmun yu'rafu bihi nutqu hurufi al-hijaiyah atau hurufil Quran. Ilmu yang dengannya kita akan mempelajari bagaimana cara membaca huruf-huruf Al-Quran itu dengan benar. Ya, cara membaca huruf Al-Quran dengan benar. Dan hal ini mencakup tiga hal. Ya. Cakupan pertama adalah tentang tempat keluar huruf. Ya, di mana kita harus mengetahui tentang tempat keluar huruf yang benar. Cakupan yang kedua adalah sifat yang asli. Ya, sifat yang asli atau sifat lazimah. Sifat asli itu sifat bawaan dia. Sehingga ketika kita membaca huruf-huruf Al-Quran ada sifat-sifat bawaan. Di mana di sebagian huruf harus dengan hentakan nafas. Seperti ketika kita mengucapkan bismi, bis. Nah, ada nafas yang mengalir bis. Nah, ini sifat bawaan. Atau huruf-huruf yang tidak boleh mengeluarkan nafas dengan tekanan nafas yang kuat pada saat dikeluarkan. Seperti ketika kita membaca Bismillahi millah. Nah, di situ tidak dibaca dengan millah, tidak dengan banyak nafas yang keluar. Tapi Bismillahi. Kemudian yang cakupan ketiga adalah sifat-sifat yang terkadang muncul dan terkadang tidak muncul. Apa di antara sifat yang terkadang muncul dan terkadang tidak itu? Seperti huruf ra yang terkadang dibaca dengan tebal, terkadang tipis. Ya. Contoh ketika dibaca dengan tebal, vokalnya seperti vokal O. Ketika kita membaca ar-rahma, ar-rahmani, maka di situ dibaca dengan tebal. Dan terkadang tipis, ya, terkadang tipis. Seperti ketika kita membaca syarri, syarri, ya, bukan tebal, ya. Jadi, sekali lagi tiga cakupan daripada yang kita belajar di dalam tajwid. Yang pertama adalah tempat keluar huruf atau makharijul huruf. Yang kedua, sifat asli yang melekat pada huruf tersebut. Yang ketiga adalah sifat-sifat yang tidak asli. Ya. Kemudian ditambahkan satu lagi, pelajaran tentang hukum-hukum bacaan. Ya. Jadi kalau tiga tadi ditambahkan satu menjadi empat. Pelajaran tentang hukum bacaan. Ya. Kita lihat dasar tajwid. Ya. Setelah kita mengetahui tajwid, kita belajar dasar tajwid. Apakah dasar tajwid itu bisa dilihat di dalam PPT yang saya kirim? Dasar tajwid adalah suatu pelajaran awal untuk membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Jadi target kita di dalam membaca Quran itu dua saja. Ya. Ingat, satu benar, yang kedua lancar. Ya. Dan ini tidak boleh dibalik. Lancar dulu kemudian benar. Para mahasiswa sekalian, kebanyakan yang sulit untuk diperbaiki di antara bacaan-bacaan para pembaca Al-Quran adalah mereka yang sudah membaca terlanjur lancar. Ya. Namun belum benar bacaan tersebut.
ini akan menjadi masalah karena sulit untuk diperbaiki. Lidahnya sudah terbentuk dengan bacaan tersebut, sehingga kita ketika ingin merubah bacaan itu menjadi sulit, ya, menjadi susah. Jadi ingat targetnya dua saja, satu benar, yang kedua lancar. Bagaimana untuk bisa membenarkan dan melancarkan nanti akan kita lihat. Ya. Yang pertama kita lihat teknik untuk melancarkan bacaan dulu. Sering mengulang. Anda membaca Al-Quran, Anda mengulang bacaan-bacaan Al-Quran. Sering mendengar, Anda sering mendengarkan, bahkan sebagian orang merasa tenang ketika mendengarkan Al-Quran. Ya. Dan sebagian yang lain merasa terkadang ya kesulitan untuk mencari waktu di dalam membaca Al-Quran. Ini berkaitan dengan berkah. Jika hidup kita dipenuhi dengan berkah, maka kita akan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian fokus pada ayat-ayat yang sulit. Mungkin kita pernah membaca Al-Quran, ya, kemudian kita mendapati kesulitan di dalamnya. Baik, saya ingin bertanya, silahkan jawabannya hanya iya ataupun tidak. Ya, apakah kalian pernah eh, menghatamkan Al-Quran dari kecil sampai hari ini? Pernahkah kalian menghatamkan Al-Quran? Jika pernah, ya, Siap pernah, Bapak. Saya pernah, Pak. ya, alhamdulillah. Siap Kemudian, pernah, Pak. ya, pernah, alhamdulillah. Terus Pernah, Pak. yang lain, ya, Siap tidak, Pak? Siap tidak pernah, Pak. belum, ya. Nah, terus yang lain, Siap pernah, Pak. ya, alhamdulillah. Baik, ternyata di antara kalian rata-rata sudah ya menghatamkan dan sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Bagi yang belum, maka kalian harus berusaha, ya, bekerja keras untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Pertanyaan kedua, bagi kalian yang sudah menghatamkan Al-Quran ini, apakah kalian menghatamkan Al-Quran tersebut sendiri ataukah disimak? Jawabannya sendiri atau disimak? Silakan. Siap sendiri, Pak. Siap Sendiri. sendiri, Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya Siap sendiri, Bapak. sendiri. Baik. Secara Siap tertutup. sendiri, Pak. Baik. Terima kasih. Kalian rata-rata yang sudah menghatamkan Al-Quran, membaca sendiri. Ingat, luar biasa. Ya. Satu prestasi yang luar biasa. Walaupun sendirian, kalian telah menghatamkan Al-Quran. Ya. Namun, kalian harus tetap berusaha untuk hatam dalam keadaan disimak dan dikoreksi setiap ayatnya oleh seorang guru yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena terkadang ketika kita membaca sendiri, kita tidak tahu di mana letak-letak kesalahan kita. Tapi apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak berikan kepada kalian, betapa kalian punya tekad yang kuat, ya, untuk menghatamkan Al-Quran. Ya. Baik. Jadi kemudian yang keempat, menulis, ya, menulis Al-Quran itu ditulis bagian-bagian yang split, ya, akan menjadi mudah. Saling menyimakkan, memperdengarkan bacaan kita kepada teman-teman kita. Yang sudah kita bahas tadi adalah cara melancarkan Al-Quran. Untuk membenarkan bacaan, ternyata hanya dengan satu cara. Tidak ada cara lain untuk membenarkan Al-Quran. Yaitu dengan cara talaki. Mungkin bagi kalian masih asing istilah ini. Apa itu talaki? Saya tidak paham talaki itu apa. Ya. Maka talaki, adakah kalian yang pernah mendengar istilah talaki? Jika ada, silahkan jawab ada. Jika tidak, silahkan dijawab tidak. Siap, Pak. Saya tidak pernah mendengar, Pak. Baru, istilah yang baru.
Baik, saya rasa yang lain juga masih asing istilah ini. Karena istilah ini sangat jarang ada di dalam kampus, bahkan di dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, ya, itu sangat jarang disebutkan. Karena di dalam mata kuliah PAI biasanya yang dibahas adalah konsep hukum dan konsep fikih. Adapun Al-Quran itu masih sangat jarang dibahas. Baik, talaki kita lihat di halaman berikutnya. Talaki adalah secara bahasa artinya bertemu secara langsung tanpa ada perantara. Ya, tanpa ada perantara. Dalam keadaan seperti ini, secara online, live, kita ya bertemu seperti ini, maka ini bisa disebut juga dengan cara talaki. Namun talaki secara online, karena talaki itu adalah bertemu, ya face to face, ya melalui baik melalui media maupun tanpa melalui media. Ini makna talaki secara bahasa. Ini secara istilah. Talaki adalah bertemu dengan seorang guru Al-Quran, yaitu orang yang telah meriwayatkan atau membaca Al-Quran kepadanya kepada guru sebelumnya. Anda akan kalian lihat di sini di bagian terakhir akan ada silsilah. Ya, silsilah saya ketika membaca kepada guru saya, kemudian gurunya membaca kepada gurunya lagi, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi silsilah tersebut masih terjaga sampai hari ini. Ini perlunya kita bertalaki sehingga kita memiliki silsilah bacaan Al-Quran kita. Ya. Jadi bertalaki adalah belajar langsung kepada guru yang telah mempelajari kepada guru sebelumnya, yang guru sebelumnya itu adalah menyambung dengan guru sebelumnya, dan silsilahnya masih diketahui sampai kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah kalian sudah jelas dengan apa yang disebut talaki di sini? Jika belum, sebelum kita lanjutkan, silahkan ditanyakan. Baik, boleh dicari. Apakah suara saya masih bisa didengar? Siap, jelas terdengar Bapak. Baik. Jadi saya rasa sangat mudah bahwa talaki itu kita belajar langsung kepada guru yang telah memiliki silsilah yang bersambung kepada guru sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kemudian prinsip dasar tajwid, ya, bahwa banyak di antara para pengajar Al-Quran yang memulai pelajaran itu dari mempelajari makharijul huruf, mempelajari teori-teori bacaan, ya, mengumpulkan berbagai pendapat para ulama tentang bacaan Al-Quran, atau mengenali letak-letak kesalahan bacaan pada saat membaca Al-Quran. Maka gimana yang akan kita gunakan? Ya, ketika kita hendak memulai bacaan Al-Quran, atau memulai mempelajari di dalam mempelajari bacaan Al-Quran itu. Maka saya lebih menguatkan bahwa dasar yang paling dasar di antara dasar mempelajari Al-Quran atau dasar tajwid adalah mengetahui letak-letak kesalahan bacaan. Mengetahui letak kesalahan bacaan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menguasai teori tajwid atau teori bacaan Al-Quran, namun masih dijumpai kesalahan saat membaca
Karena apa? Karena tidak mengenali letak-letak kesalahan bacaan. Tidak mengenali letak kesalahan bacaan. Dan ini prinsip yang harus kita ketahui. Kenapa demikian? Karena untuk mengetahui teori, mencatat teori, mengumpulkan teori, ya, menghafalkan teori, kita bisa searching, kita bisa bertanya, kita bisa kemudian menulis ya untuk mengingat-ingat. Namun untuk mengetahui letak kesalahan bacaan kita membutuhkan koreksi. Dikarenakan juga bahwa ilmu baca Al-Quran ini bukanlah ilmu teoritis, namun ini adalah ilmu praktis, di mana kita membutuhkan praktek secara langsung di dalam melaksanakannya. Teknisnya, seorang murid membaca, kemudian guru akan membenarkan. Mungkin pelajaran ini kita anggap kurang begitu penting, namun ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Kenapa demikian? Tidak jauh-jauh di Indonesia saja, ya, yang menjadi imam-imam ya, atau imam besar di masjid-masjid besar seperti Istiqlal, yaitu melalui proses seleksi yang sangat ketat, ya, karena dia akan memimpin sebuah ibadah, akan memimpin sebuah ritual, ya, yang merupakan penegak daripada agama, yang mana bahkan para pejabat tinggi dan bahkan Presiden Republik Indonesia pun ikut bermakmum di belakang imam tersebut. Sehingga untuk mendapatkan bacaan yang bagus, kita melalui proses yang sangat ketat ya. Sehingga seorang tidak sembarangan ya di dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Kemudian tipe orang di dalam membaca Al-Qur'an. Ada beberapa tipe. Ada orang yang membaca Al-Qur'an benar dan lancar. Dan ini yang terbaik. Ketika Anda membaca dengan benar dan lancar, maka telah tercapai tujuan di dalam membaca Al-Quran tersebut. Karena tujuannya adalah benar dan lancar. Kemudian tipe yang kedua, benar tapi belum lancar. Ya. Ini lebih baik. Dan ini baik. Ya. Lebih baik daripada urutan yang berikutnya maksudnya. Walaupun dia membaca belum lancar, masih terbata-bata, terputus-putus misalkan. Namun ia mengenali letak-letak kesalahan bacaan. Ya. Letak-letak kesalahan bacaan yang nanti akan disebutkan di sini, di mana saja letak kesalahan yang sering terjadi. Yang ketiga adalah lancar namun belum benar. Lancar namun belum benar. Dan jenis kedua lebih baik daripada jenis yang ketiga ini. Ya. Lancar sekali bacaannya. Ya. Namun tidak ada yang benar sama sekali. Ya. Semua huruf yang diucapkan keliru. Ya, belum standar. Karena di dalam baca Al-Quran itu ada SOP-nya. Ya. Standar operasional pembacaan. Jika tidak sesuai SOP, maka bacaan kita akan dikategorikan bacaan yang belum masuk kualifikasi. Nah, yang keempat, lalu bagaimana standar itu nanti akan kita bahas. Tidak benar dan tidak lancar. Ya, sudah tidak benar bacaannya, dia tidak lancar. Poin yang ketiga lebih baik daripada yang keempat ini. Dan yang paling parah adalah yang keempat. Sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Dulu saya pernah tanya kepada kalian, alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun mungkin kalian belum mengetahui bagaimana kualitas bacaan kalian. Ya. Apakah bacaan kita ini termasuk bacaan yang bagus, ataukah level sedang, atau level yang kurang. Tapi
saya sudah mendengar bahwa kalian semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Kita lihat sekarang kesalahan yang sering terjadi. Ya, yang tadi kita sebutkan, ada 5 kesalahan yang sering terjadi pada saat membaca Al-Quran. Lihat ada di dalam PPT yang saya kirim. Yang pertama adalah kesalahan mad atau panjang pendek. Bagaimana memanjangkan bacaan. Ini ada di dalam video yang sudah saya kirimkan kepada kalian. Kalau tidak salah di pertemuan yang ke-6. Kalau tidak ke-7, mungkin ke-6 ya. Bisa dicek kembali nanti di LMS-nya. Kesalahan panjang pendek. Maka di sini mungkin kalian membaca satu saat bacaan ta'awudz misalkan ya. Ukuran yang benar. Di sana ada mat asli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat itu lebih dipanjangkan dari ukuran asalnya. Tapi kita pas dulu, kita lewati. Nanti ada penjelasan itu. Yang kedua, kesalahan gunnah atau dengung. Di dalam membaca dengung, seringkali terjadi kesalahan. Ya. Contoh ketika orang mengatakan ayyuhan nasu, dibaca ayyuhan nasu. Ya, tidak dibaca dengan ditekan dan ditahan. Yang ketiga, kesalahan tipis dan tebal. Ya. Mudah untuk mengenali tipis dan tebal. Di dalam Al-Quran, semua lafaz Al-Quran yang dibaca dengan A pada saat fathah atau baris atas, maka itu disebut dengan bacaan tipis. Adapun bacaan tebal adalah bacaan yang dibaca dengan vokal O. Ya, Allah, ya, wa qala, ya, as-soim, misalkan. Nah, maka itu al-kho. Nah, itu semua adalah tebal. Ketiga dengan vokal O. Al-bo, walad-bo. Kemudian yang keempat, kesalahan cara berhenti dan mengulang. Ketika bacaan itu panjang, bagaimana cara kita berhenti? Bagaimana cara mengulang? Ini seringkali terjadi kesalahan. Yang kelima, kesalahan makharijul huruf, khususnya pada saat membaca sukun. Membaca sukun akan ada kesalahan-kesalahan sering terjadi, sering dipantulkan misalkan. Baik, kita lihat penjelasan 1. Kesalahan mat atau panjang pendek. Ada 3 kesalahan yang sering terjadi di dalam hal ini. Yang pertama, kesalahan memanjangkan mat atau bacaan panjang lebih dari ukurannya. Nah, ini yang tadi disebutkan. Misalnya membaca ta'awudz. Dia membaca ukuran dengan panjang yang lebih dari ukuran asalnya, ya. Lebih dari ukuran asalnya. Dibaca. Seharusnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namun dibaca lebih panjang daripada itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini tidak boleh. A'udzu billahi. Cukup a'udzu billahi. Cukup seperti itu. Dan hal ini penting. Ya. Banyak di antara mahasiswa yang sudah menyelesaikan ya, strata 1, strata 2, bahkan mereka belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dan belum mampu mengetahui letak-letak kesalahan. Maka kalian termasuk yang beruntung karena telah mendapatkan pelajaran ini. Walaupun sekilas pelajaran ini seperti pelajaran anak-anak SD ataupun SMP, ya. Tapi bagi yang menyadari pentingnya ya di dalam mempelajari Al-Quran, ya akan tetap mempelajari ya dengan seksama, ya mempelajari dengan penuh keseriusan. Baik, ini kesalahan yang sering terjadi, kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, mengurangi panjangnya. Panjangnya dikurang dari ukuran asalnya.
Contoh ketika baca Al-Fatihah, waladdallin. Dikurangi. Waladdallin. Nah, ini tidak boleh. Harus dibaca dengan panjang. 6 harokat. Kesalahan yang 3, membaca bacaan yang tidak memiliki hukum panjang dibaca dengan panjang. Ya tidak memiliki hukum panjang. Seperti apa misalkan? Seperti di dalam Iyyaka na'budu. Surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iya. Budu wa iya. Ini tidak boleh. Budu wa iya. Seharusnya seperti itu. Ini sering terjadi. Karena dalam tahapan awal membaca, biasanya seorang terbata-bata di dalam membaca. Terputus-putus. Sehingga ketika dia terputus itu, dia jeda sedikit bacaannya. Ya. Contoh ketika membaca misalkan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini nggak boleh. Seharusnya langsung. Qul huwallahu ahad. 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 Jadi 2. Ya. Ahad. Nggak boleh. Ahad. Langsung seperti itu. Ini kesalahan ketiga pada penjelasan pertama yang sering terjadi. Kemudian pada penjelasan yang kedua, kesalahan gunnah atau kesalahan membaca dengung. Ini sering kali terjadi, ya. Dan 3 kesalahan yang sering terjadi pada saat membaca gunnah ataupun membaca dengung. Yang pertama adalah tidak membaca gunnah, sesuatu yang seharusnya dibaca gunnah. Ya, tidak dibaca dengan mendengung, yang seharusnya mendengung. Yang paling mudah dalam hal ini kita latihan dalam surah An-Nas. Kalian dulu pernah baca An-Nas, maka sekarang saatnya untuk mengoreksi bacaan itu. Perhatikan, ya, dengarkan kembali nanti rekaman bacaan kalian. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Pada saat kita mengucapkan bin, kita tahan. Rabbin nas. Tidak boleh dibaca Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Tidak boleh. Ya. Dan membaca surah An-Nas ini yang sering terjadi, Malikin Nas, itu sering dibaca panjang. Tidak boleh, hanya dibaca 1 harokat. Malikin Nas. Bukan Malikin. Ya, Malikin. Maka ini akan jadi keliru bacaan. Kesalahan yang sering terjadi yang kedua adalah ketika membaca gunnah ini, seringkali lebih dipanjangkan bacaan dari ukuran asal. Contoh, ketika membaca min syarri. Min syarril. Nah, itu terlalu panjang. Cukup min syarril. Cukup seperti itu. Ya. Kesalahan yang ketiga, di dalam membaca kesalahan di dalam membaca gunnah ini adalah kesalahan membaca gunnah atau dengung pada lafaz yang tidak memiliki hukum dengung. Apakah ada? Ada. Contoh di dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Seringkali di sana ditahan bacaannya. Siratal ladzina an'amta. Ini tidak boleh. Ya. Seharusnya siratal ladzina an'amta. Nah, ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penjelasan yang ketiga. Kesalahan tipis dan tebal. Ya. Yang pertama, ini ada 4 kesalahan yang sering terjadi.
tidak melebarkan bibir pada saat membaca tipis. Nah, ini yang penting. Ketika kalian membaca bacaan tipis, contoh ketika kita baca Alhamdulillahi tipis, bibirnya melebar. Alhamdulillahi. Ya. Tidak boleh Alhamdulillahi. Nah, tidak boleh. Ya, perhatikan posisi bibirnya. Ingat, ya, nanti ada tugas kalian ya. Tugasnya ya membaca ya 3 surat yang sudah kalian baca untuk membandingkan bagaimana jika dulu saya belum memberikan bekal kepada kalian, kemudian kalian membaca, setelah sekarang kalian sudah mendapatkan bekal seperti ini, hasilnya bagaimana nanti? Akan menjadi evaluasi bagi kalian ya, perubahan bacaan sebelum dan sesudah belajar. Jadi sekali lagi bacaan tipis itu dilebarkan ya. Jadi alhamdulillahi, alhamdulillahi, bukan alhamdulillahi. Pertanyaan saya, apakah kalian bisa melihat dengan jelas di layar kalian? Siap, bisa Pak. Baik. Ya. Bisa ya, nanti mempraktekkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membaca tebal dengan terlalu memonyongkan bibir seperti dhammah. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf-huruf tebal itu dimonyongkan. Contoh ketika sirata, cukup kita baca sirata, rata. Ya, bukan lebar sirata, bukan sirata. Dan bukan pula monyong ya. Contoh sirata. Hmm. Posisi bibir yang monyong ini menyebabkan kesalahan kita di dalam membaca. Ya. Ini pertanyaan saya, apakah kalian sering membaca ya huruf-huruf tebal itu dengan monyong atau tidak? Lupa. Ya, kalau tidak berarti sudah benar. Kalau biasa maka harus diubah mulai sekarang. Yang ketiga, tidak membedakan tipis dan tebal sama sekali. Sama sekali tidak dibedakan. Ya, sehingga terkadang bacaan tebal dibaca tipis, yang tipis dibaca tebal ya. Ini akan menjadi rusak. Contoh min syarri tipis. Min syarril waswasil kha baru tebal. Khannas. Ya. Tidak boleh dibaca dengan tebal. Min syarri. Ya, tidak boleh. Tapi syarri. Ya, seperti itu. Kesalahan keempat berkaitan dengan tipis dan tebal ini adalah tidak menyempurnakan harokat. Harokat tidak disempurnakan. Harokat tidak disempurnakan. Bagaimana menyempurnakan harokat itu? Ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui di dalam menyempurnakan harokat. Yang pertama adalah harokat fathah atau baris atas. Maka dalam harokat fathah atau baris atas ini, cara menyempurnakannya adalah dengan membuka mulut kita. Ya, contoh ketika kita a, ba, ta. Nah, lihat mulut saya terbuka. Seandainya ujung jari ini dimasukkan, bisa masuk. Ya. Begitupun ketika kita membaca huruf-huruf berharokat fathah. Contoh ketika kita baca alhamdulillahi, itu menyempurnakan harokat. Contoh yang tidak menyempurnakan harokat adalah tidak membuka mulut secara sempurna. Sehingga dia membaca alhamdulillahi. Bisa membedakan antara bacaan yang tadi dan yang kedua ini. Yang pertama adalah alhamdulillahi. Mulut terbuka. Bacaan yang keliru alhamdulillahi. Tidak dibuka dengan sempurna. Ini
kesalahan dalam membaca fathah. Yang kedua, harokat kasroh atau baris bawah yang sering kita baca dengan I, B, T, V. Ya, ketika seorang mengucapkan wasiqo, maka cara mengucapkan adalah bibir yang bawah diturunkan. Wasiqo, bukan wasiqo, bukan, tapi wasi, bibir yang bawah diturunkan. Itu adalah rumus di dalam membaca kasroh. Yang ketiga, membaca dhammah. Seperti ketika kita membaca yakhruju, maka bibir dimonyongkan, ya. Yakhruju, nah seperti itu. Ini harus kita perhatikan ya, pada saat kita menyempurnakan harokat, ya. Ingat, fathah dengan membuka mulut, kasroh dengan menurunkan bibir yang bawah, dhammah dengan membulatkan bibir. Kemudian penjelasan keempat, kesalahan al-waqf wal ibda. Kesalahan cara berhenti dan cara mengulangi yang tidak tepat, ya. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah, jika kita mampu membaca dengan satu nafas, ya, pada saat membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jika kalian mampu. Jika tidak, maka boleh kita berhenti dengan cara yang tepat, ya. Pertanyaannya, kenapa harus disebutkan berhenti dengan cara yang tepat dan di tempat yang tepat? Jadi rumus berhenti adalah 1, dengan cara yang tepat, 2, di tempat yang tepat. Cara itu berkaitan dengan cara memberhentikan bacaan. Tempat itu berkaitan dengan makna. Apakah ketika kita berhenti di lafaz tersebut makna akan berubah ataukah tidak? Contoh ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita boleh berhenti di sini. Kemudian langsung lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dengan cara seperti itu. Ini adalah berhenti yang tepat dengan cara yang tepat. Contoh berhenti yang tidak tepat, ya. Berhenti yang tidak tepat, misalnya dia berhenti siratal ladzi, kemudian atau siratal ladzin. Nah, ini berhenti yang tidak tepat, ya. Kemudian contoh berhenti yang tidak tepat, ya, pada tempat yang tidak tepat. Ketika dia membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, ya. Kemudian langsung dia 'alaihim waladdo. Nah, ini tidak tepat. Itu adalah contoh, ya, cara berhenti yang tidak tepat dan di tempat yang tidak tepat. Maka seorang pembaca Al-Quran hendaklah mengetahui, ya, tempat-tempat di mana ya seharusnya berhenti ketika nafas tidak mampu untuk melanjutkan, dan dari mana dia harus mengulang jika harus diulang bacaan tersebut. Jenis kedua adalah mengulangi dengan makna yang keliru, ya, dengan makna yang keliru. Siratal, kemudian dia mengulangi, misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian dia mengulang dari tempat yang tidak tepat, misalkan dia mengulang dari 'alaihim, ya. 'Alaihim ghairil, maka ini tidak. Pertanyaannya,
Bagaimana cara kita ya berhenti dengan cara yang tepat dan mengulang dengan cara yang tepat? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah kita harus mengetahui makna-makna di dalam bahasa Arab jika kita mampu. Yang kedua, jika tidak, maka kita menggunakan Al-Quran yang memiliki banyak tanda wakaf. Apakah ada? Ada. Indonesia sudah mencetak ya mushaf-mushaf atau Al-Quran yang Al-Quran tersebut memiliki banyak tanda wakaf. Karena mungkin melihat kemampuan kita orang-orang Indonesia, nafasnya tidak seperti orang-orang Timur Tengah. Mungkin seperti itu. Kemudian cara ya yang ketiga adalah belajar langsung kepada guru jika kita menginginkan untuk mempelajari ya membaca Al-Quran dengan cara wakaf yang benar ya. Yang kelima, kesalahan makharijul huruf khususnya pada saat sukun ya. Ada 4 kesalahan yang sering terjadi di sini. Jenis kesalahan yang pertama adalah membaca makhraj satu dengan yang lainnya dengan tidak memperhatikan perbedaannya. Tidak diperhatikan perbedaannya, maka ini akan menjadi rusak. Ya, bacaan itu akan menjadi rusak. Di mana letak rusaknya bacaan itu? Ketika seseorang membaca tidak memperhatikan. Contoh ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim terkadang dibaca Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Maka ini tidak tepat. Seharusnya dibaca dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Kemudian Ar-Rah seharusnya tipis. Ternyata dibaca dengan tebal. Seperti kho. Ar-Rah. Ar-Rah. Nah, seperti itu. Ini akan menjadi rusak. Maknanya akan menjadi rusak. Kemudian yang kedua, membaca tidak teliti. Sehingga bacaan itu tercampur aduk antara satu dengan yang lain. Contoh, ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir yang seharusnya dengan hentakan nafas. Ya, ya, dengan menekuk tengah lidah asyaiton. Ternyata dibaca ya as-sayto atau el-soyto. Nah, ini akan berubah maknanya. Tidak lagi menjadi makna yang benar ya ketika disandarkan dengan Al-Quran. Kemudian kesalahan keempat yang sering terjadi adalah membaca huruf dengan qalqalah. Ya. Membaca kebanyakan huruf dibaca dengan qalqalah. Contoh ketika baca siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca dengan pantulan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini tidak boleh. An'amta. Seharusnya an'amta 'alaihim. Kemudian membaca ghairil maghdubi dengan dipantulkan. Ghairil tidak boleh. Ya, maghdubi. Ya, seperti itu. Al-maghdubi bukan al-magh. Ya, bukan seperti itu. Kesalahan yang keempat, membaca qalqalah tidak sesuai dengan ukurannya. Ya. Contoh ketika kita membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita baca wa tab. Jadi qalqalah dibaca dengan kecil wa tab tidak boleh.
Wama kasab. Tidak boleh wama kasab. Tidak boleh menghilangkan sifat ya di antara sifat-sifat huruf ya hijaiyah atau huruf Al-Qur'an pada saat kita membacanya. Baik. Apakah kalian masih menyimak? Siap, masih Siap Bapak. masih, Pak. Ya, Siap baik. masih, Bapak. Ya. Pertanyaan sekarang untuk kalian. Apakah ketika membaca Al-Quran kalian menyadari beberapa hal yang sudah disebutkan ini? Baik hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan harokat, mad, gunnah, tipis tebal, ya, cara berhenti dan cara mengulang, ya. Apakah kalian sudah memperhatikan itu selama ini pada saat membaca Al-Quran? Jawabannya iya atau tidak saja. Silakan. Siap, iya Bapak. Siap, alhamdulillah iya Pak. Siap, iya, Bapak. Baik. Alhamdulillah. Ternyata kebanyakan kalian sudah memperhatikan hal-hal tersebut. Ya. Dan ini penting. Kemudian kalian lihat di sini di bagian terakhir ini adalah silsilah ya. Silsilah yang di sini jika kalian sudah melihatnya, maka di sini akan ada silsilah yang menyambungkan kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya, kemudian ke guru saya yaitu Syekh Misbah, beliau dari Syekh Al-Fadili, kemudian dari Syekh Abdullah bin Abdul Azim Al-Tusuki, kemudian Syekh Ali Al-Haddadi, kemudian dari Al-Allamah Ibrahim Al-Ubaidi, ya, kemudian dari Imam Abdurrahman Hasan Al-Ujhuri, Imam Abu As-Samah Ahmad bin Rajab, kemudian Imam Muhammad bin Qasim Al-Baqari, beliau dari gurunya lagi yaitu Imam Abdurrahman Asy-Syahadah Al-Yamani, dari gurunya lagi yaitu Ali bin Muhammad bin Ghanim Al-Maqdisi, dan dari gurunya lagi Syekh Muhammad Ibrahim As-Samadisi, kemudian dari gurunya lagi Imam Ahmad bin Asad Al-Amyuti, kemudian beliau dari gurunya yaitu Imam Ibnul Jazari yang saya tanda kuning di situ, kemudian Imam Jazari dari gurunya lagi Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi, kemudian Al-Baghdadi dari gurunya lagi yaitu Taqiyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad As-Sa'ir Asy-Syafi'i, dari gurunya lagi Imam Kamaluddin Abdul Hasan Al-Hashimi dari gurunya lagi Imam Abu Qasim Muhammad Al-Qasim bil Firuh bin Khalaf ya bin Ahmad dan seterusnya. Kemudian beliau dari gurunya lagi Hasan bin Ali bin Muhammad bin Hudzail Al-Balansi, kemudian dari gurunya lagi Abu Dawud Sulaiman bin Qasim An-Najjah Al-Umawi. Kemudian dari Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani dari gurunya lagi yaitu Imam Abdul Hasan Tahir bin Abdul Mun'im. Abdul Mun'im dari gurunya lagi yaitu Abu Ali Muhammad bin Salih bin Abi Dawud Al-Hashimi. Al-Hashimi dari gurunya lagi yaitu Abu Abbas Ahmad bin Saleh ya Fayruzan. Kemudian beliau dari gurunya lagi Imam Abu Muhammad Ubaid bin Sabah. Dari gurunya lagi Imam Hafiz, dari gurunya lagi ya Abu Bakar Asim bin Abi Najud, dari gurunya lagi ya Abu Abdurrahman ibn Abdullah bin Habib Ar-Rubaiyah As-Sulami, dari gurunya lagi itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum. Mereka semuanya dari gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para mahasiswa sekalian, itu adalah silsilah ya yang menyambungkan mata rantai kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bacaan Al-Quran ini akan terjaga ya silsilah tersebut sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa ini ya pelajaran yang bisa saya sampaikan. Kemudian tugas untuk kalian ya mengirimkan ya rekaman ya masih seperti yang dulu sebagai bahan evaluasi bagaimana perbedaan bacaan ya ketika dulu kita belum ada pelajaran seperti ini, kemudian saya tugaskan untuk mengirimkan. Hari ini kembali tugas tersebut ya sebagai bahan evaluasi apakah bacaannya ada peningkatan dari sebelum ya ada mata kuliah ini dan sesudahnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Siap Bapak, dari saya cukup. Baik, dari yang lain apakah cukup? Siap, cukup, Pak. Siap, Baik. cukup Bapak. Siap, cukup Pak. Bagi yang sudah hadir dan lupa mengisi daftar hadir, silahkan menghubungi saya. Adapun untuk tugas nanti bisa dikirimkan melalui WA ya, melalui WA. Jelas ya. Ingat membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Bagaimana cara membaca surat-surat tersebut setelah kalian mempelajari ya, kaedah-kaedah pembacaan, terutama kaedah yang 5 yang tadi sudah disebutkan, yaitu cara membaca mat, jangan sampai kurang panjang dan kepanjangan, cara membaca gunnah atau dengung, kemudian yang ketiga cara membaca tipis dan tebal, cara mengulang pada saat berhenti, kemudian cara membaca makharijul huruf atau sukun yang tidak boleh dipantulkan kecuali hanya 5 huruf saja. Ba, jim, dal, to, qaf. Yaitu kita singkat menjadi baju di toko. Ya. Baik, jelas ya tugasnya? Siap, baik, jelas Bapak. jelas. Siap, jelas, Pak. Siap, jelas Pak. Ya. Jelas, Pak. Nanti dikirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Terima kasih. Banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin keluar, Pak. Izin lift, Pak. Lift. Pak. Kami izin keluar.